MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai konsep dari operasi penjumlahan ya. Nah, ini masih sangat terkait dengan konsep nilai tempat ya. Tentunya pasti terkait dengan konsep nilai tempat ya. Nah, ini menarik ya. Beberapa kali saya memberikan soal ke siswa SD ya, tapi bukan SD yang baru belajar penjumlahan juga ya, SD kelas kelas 5, kelas 6 ya. Mereka mereka ketika saya tanya ya, misal apakah 15? Oke. Berapakah 15 ya ditambah 8, misal seperti itu ya. Mereka dengan cekatan gitu ya, mereka melakukan penjumlahan 15 tambah 8 ya, 5 tambah 8 13 kayak 13, lalu mereka taruh satu di sini, ini 2, jadi 15 tambah 8 sama dengan 23 ya. Oke. Lalu saya tanyakan, oke, betul betul ya. Cuma pertanyaannya gimana, kenapa ada satu yang ditaruh di sini ya? Biasanya mereka akan menjawab ya karena memang begitu aturannya ya, atau menjawab ya ya karena 13 13 kan lebih dari 10, kalau lebih dari 10 satunya taruh sini gitu. Lalu saya tanya lagi ya, karena menurut saya itu masih belum menjawab pertanyaan gitu ya kan, karena itu adalah sebuah aturan gitu ya kan. Lalu saya tanya lagi, kenapa ya, kenapa taruh situ, boleh nggak kalau taruh di, misal ya kenapa nggak taruh di sini nih, misal 15 tambah 8 kan 13, tulis aja 13 gitu ya. Nggak bisa pak, nanti jadinya nanti ini jadi 113, salah. Terus saya tanya, ya kenapa salah? Pasti anaknya akan protes lagi, ya salah dong pak, masa 15 tambah 8 sama dengan 113. Terus biasanya saya akan semakin tertarik untuk apa, mencari tahu ya sampai di mana si anak itu paham ya. Lalu saya akan tanya lagi, iya kenapa salah, kenapa bukan 113, kenapa 23? Biasanya dia akan, ya nggak mungkin pak, 15 tambah 8 sama dengan 113, kenapa nggak mungkin gitu loh ya kan. Ya, biasanya untuk anak yang cukup paham ya menggunakan logikanya, dia akan mikir ya 15 tambah 8, 15 cuma ditambah 8 kok bisa menjadi ratusan ya. Biasanya paling nggak, kalau kalau dia bisa menjawab itu, setidaknya dia bisa memahami apa konsep dari kuantitasnya. Oke ya. Oke, pertama itu ya. Nah, lalu oke, tadi kembali, jarang sekali ada anak yang mampu menjawab dengan memuaskan gitu ya kan. Kenapa satu ditaruh di sini gitu ya kan? Ya, jarang sekali. Kenapa? Karena biasanya kita lebih banyak memberikan aturan ya. Sebagian besar guru, tidak semuanya ya, sekali lagi ya. Sebagian besar guru memberikan aturan saja. Ya pokoknya kalau kalau lebih dari 10 taruh di sini. Nah, 3 ya, 13 ya, wah taruh sini gitu ya kan. Nah tapi tidak, atau tidak menjelaskan kenapa alasannya ya. Nah berbeda kalau kita memperkenalkan siswa mulai dari konsep nilai tempat, di mana seperti di video saya yang sebelumnya ya, sekali lagi konsep video ini kan bersambung gitu ya kan. Ketika kita mengenalkan konsep nilai tempat menggunakan block dance ya, menggunakan block dance ya, di mana puluhannya itu adalah sebuah batang ya, sebuah batang yang ukurannya ada 10 kotak tuh, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu ya. 10 ya tuh, waga patma 6 ju pan 9 10 gitu ya. Ya gitulah ya. Ya, 15 ya, berarti yang satuannya itu merah ya. Waktu itu saya sebutkan ini satuannya merah tuh 2 3 4 5. Nah, kita bisa dengan lebih jelas ya menjelaskan alasannya ya, alasan kenapa skemanya caranya seperti itu gitu ya. Ketika kita jumlahkan 5 ini di sini ya dengan 8 kotak ya, 8 kotak ya, tua gapatma 6 7 8, 8 kotak satuan ya. Ketika kita jumlahkan, nah ini kan lebih lebih dari 10. Aturannya apa? Kalau lebih dari 10, oke, ini adalah 13 ya memang ya. Aturannya kan block dins seperti itu ya. Kita kemarin tanda kutip membuat peraturan, membuat aturan pun masuk akal ya. Karena apa? Alasannya kemarin, kalau kalau kita benar-benar ada 20 atau 30 keping, 30 keping, 30 buah apa kotak ya, kita sebut kotak karena mereka belum mengenal istilah kubus gitu ya kan. Karena masih katakanlah kelas 1 lah ya. 30 kotak ya, 30 kotak warna merah ya, 30 kotak satuan gitu ya kan. Itu terlalu banyak, kalau kita hitung satu persatu kan akan lebih mudah kalau setiap 10 kotak satuan ditukar dengan satu kotak
puluhan ya. Jadi setiap 10 kotak warna merah gitu ya kan, yang satuan ini ya, ditukar dengan satu kotak warna biru, satu balok lah ya sebenarnya ya, bukan satu kotak ya, satu balok ya, satu satu keping lah ya, satu keping karena dia bentuknya kepingan. Kalau kalau block jeans yang beneran ya kan, ya ditukar dengan satu warna biru gitu ya kan. Nah, aturan itu disepakati dan terus diberlakukan terus gitu ya. Jadi karena ini 13 tapi dengan syarat anak paham betul kenapa kita membuat aturan seperti itu ya. Nah, karena ini 13 ya udah berarti harus 10-nya itu harus ditukar dengan satu warna biru gitu ya kan. Sisanya ada 3 merah. Nah, sehingga skemanya menjadi kalau 15 ditambah 8, oke, 5 tambah 8 13. 13 berarti lebih dari 10. Berarti 10-nya tukar dengan warna biru. Jadi biru harus dijumlahkan dengan warna biru. Ini ya kan. Yang merah ya udah tiga merahnya jadi tinggal 3 gitu ya kan. Merahnya jadi tinggal 3. Nah, makanya ini ditambah ini. Ya, birunya sekarang ada 2 ya. Satu tambah satu jadi 2. Saya yakin kalau konsep nilai tempatnya ini kuat ya, anak anak bahkan bisa membuat membuat apa bentuk sendiri kalau anaknya memang cukup cerdas ya dia. Kalau begitu kita balik tanya, boleh nggak kalau kita nulis 15 tambah 8 seperti ini? Untuk anak yang langsung nangkep ya konsep nilai tempat dan dia bisa, artinya kemampuan dalam apa menyimpulkan sudah baik ya, sudah bagus ya. Ya dia akan segera menyimpulkan boleh-boleh saja. Ini kan yang penting merah sama merah, ya kan? Merah sama merah 8 tambah 5 13 ya. Berarti 10-nya itu jadi biru ya, jadi satu biru di sini. Gitu ya kan? Jadi birunya ada 2, boleh-boleh saja. Nah, lalu kita tanya ya, kalau misalnya 15 ditambah 8 boleh nggak kayak gini? Ya, untuk anak yang masih yang katakanlah dia sudah ngerti ya, sudah ngerti, seringkali juga terjebak juga ya. Ya, ya sebenarnya bisa bisa boleh bisa enggak. Boleh kalau tetaplah konsepnya satuan tambahin satuan gitu ya kan. Jadi di sini si anak tidak tertipu dengan apa, dengan posisi delapannya ya. Ya tetap yang penting satuan tambah satuan. 13 berarti yang 10 jadi biru ya, biru dari batang puluhan ya. Jadi 2. Cuma ini memang menjebak gitu ya kan. Nah, tapi kalau kalau anak yang masih belum terlalu paham, dia akan menjawab boleh ya. Jadi 95. Nah, kita ingatkan lagi. Loh, ingat 8 ini nilai tempatnya apa? Satuan atau puluhan? Ya, oh kalau satuan, satuan ya dijumlahkan dengan satuan. Ya, nggak sebanding kalau dijumlahkan dengan puluhan, ya kan? Jadi satuan jumlahkan dulu dengan satuan ya. Kalau dia lebih dari 10 baru ditukar dengan puluhan. Ya. Ya. Jadi eh, kita mulai membuat apa, matematika ini bukan hanya sekedar urutan apa, aturan atau ya aturan ya, nggak sekedar aturan saja. Karena justru yang paling penting adalah kita membuat matematika ini menjadi masuk akal ya. Jadi ya yang menjadi kurang yang menjadi kurang di Indonesia ini adalah terlalu banyak ya di antara kita ya, di antara kita terlalu banyak guru-guru yang berfokus pada cara membuat mudah ya, cara membuat matematika ini menjadi lebih mudah. Padahal yang paling penting bukan membuat matematika menjadi lebih mudah, yang paling penting adalah membuat matematika lebih masuk akal. Itu yang lebih penting ya sebenarnya. Ya oke. Sekian ya mengenai pembahasan konsep penjumlahan ini ya. Begitu juga untuk yang ratusan, saya yakin bagi teman-teman yang sudah melihat video tentang konsep nilai tempat akan paham ya dengan pemaparan kali ini ya tentang penjumlahan ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya. Kita akan terus bahas ya secara berkelanjutan konsep-konsep dasar ya, mulai dari yang dasar sekali ya seperti ini, nilai tempat ya, angka dan bilangan, nilai tempat, terus penjumlahan ya, pengurangan dan perkalian, pembagian dan seterusnya. Bahkan insya Allah sampai materi-materi yang lebih tinggi gitu ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya. Bye bye.